Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Cantik Adi Prameswari. Dan rekan-rekan saya ada Aldi Nurpadila, Dias Mutia Acara, Resi Sri Arini, Helen Yulistiani, dan Ais Alisa Julian Daningsi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis materi mengenai strategi pembelajaran, metode dan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, judul Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Inquiry, penulis Maulana Akbar Sanjani, tahun terbit 2019, Jurnal Seruni. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Pembelajaran ini sering juga dinamakan pembelajaran heuristik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuristikein, yang berarti saya menemukan. Secara umum, Sanjaya 2012 mengemukakan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam, merumuskan kesimpulan. Oke, selanjutnya yang kedua, judul penerapan strategi pembelajaran inquiry untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penulis Muhammad Agus Maman Rahman Sriono, tahun terbit Juni 2017. Nama jurnal, Journal of Mechanical Engineering. Pada penerapan strategi pembelajaran inquiry, siswa diberikan kebebasan dalam berpendapat dalam sebuah kelompok diskusi untuk membiasakan siswa berinteraksi dengan siswa yang lain dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi, sejalan dengan pendapat bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir kritis itu sendiri biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antar guru dan siswa. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran inquiry terbukti membuat hasil belajar siswa lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Peningkatan hasil belajar, pemahaman, dan keterampilan dalam belajar terjadi ketika seseorang membiasakan untuk terus belajar dengan melakukan pembelajaran kelompok secara teratur terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya, jurnal dengan judul Model Pembelajaran Inquiry sebagai Strategi Membaca Kemampuan Berpikir Kritis Siswa, yang ditulis oleh Muhammad Bagas Prasetyo dan Brilian Rossi, yang diterbitkan pada tahun 2021. Disebutkan bahwa pembelajaran inquiry adalah strategi yang berpusat pada siswa kelompok inquiry untuk mencari jawaban pertanyaan melalui prosedur secara jelas dan terstruktur. Pembelajaran inquiry berarti pembelajaran di kelas, guru hanya sebagai fasilitator dan berpusat pada siswa dengan melibatkan mereka untuk terlibat langsung melakukan pembelajaran inquiry.
Sedangkan menurut Fathur Rahman, inquiry yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Pada pembelajaran inquiry, peserta didik dituntut untuk belajar secara mandiri maupun berkelompok dengan menerapkan kemampuan berpikir kritis. Pada saat pembelajaran, ada beberapa hal agar proses pembelajaran siswa sebagai pusat belajar itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, guru tidak memposisikan diri sebagai sumber belajar yang bertugas menyampaikan informasi, tetapi sebagai pengelola sumber belajar untuk dimanfaatkan oleh siswa. Yang kedua, belajar tidak hanya sekedar menghafal informasi, menghafal rumus-rumus, tetapi bagaimana menggunakan informasi dan pengetahuan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, siswa tidak lagi dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek belajar yang harus mencari dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian dari ketiga jurnal yang saya dan teman-teman baca, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan siswa untuk terlibat langsung melakukan inquiry, yaitu merumuskan permasalahan, mengumpulkan data, berdiskusi, dan berkomunikasi. Strategi inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Metode pembelajaran yang diambil di kelompok ini yaitu metode pembelajaran comparative learning. Langsung saja, yaitu ada judulnya yaitu metode comparative learning dalam pembahasan pendidikan agama Islam. Penulisnya yaitu Sahraini Tombak, tahun 2019. Nama jurnalnya Al-Hikmah, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan. Pol 16 nomor 2 tahun 2019 sampai Pol 21 nomor 1 tahun 2019. Nomor 36 EKPT 2019 13 Desember 2019. Halamannya ada di halaman 2. Langsung ke pengertiannya. Yang pertama yaitu ada dalam proses belajar mengajar dikenal metode comparative learning atau pembelajaran gotong royong. Comparative learning terdiri dari dua kata yaitu cooperative dan learning. Cooperative berarti acting together with a common purpose. Menurut Wehmer 2000 tahun 2076 dan Usman 2002-14 mendefinisikan komparatif sebagai belajar kelompok atau bekerja sama. Menurut Burton, yaitu dikutip oleh Nasution, kooperatif atau kerjasama ialah cara individu mengadakan relasi dan bekerja sama dengan individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Nasution 2148. Sedangkan learning adalah the process through which experience causes permanent change in knowledge and behavior, yakni proses melalui pengalaman yang menyebabkan perubahan permanen dalam pengetahuan dan perilaku. Woolf 1996 senada dengan hal itu atur de Jersiel yang dikutip Saiful Sagala mendefinisikan bahwa learning adalah modification of behavior through experience and training, yakni pembentukan perilaku melalui pengalaman dan latihan. Sagala 2003-12. Dia menambahkan bahwa learning sebagai kegiatan memperoleh pengetahuan, perilaku dan keterampilan dengan cara mengolah bahan ajar. Menurut Sagala 2003. Jurnal yang kedua yaitu ada judul Keefektifan Model Penemuan Terbimbing dan Comparative Learning pada Pembelajaran Matematika. Penulisnya yaitu Yopi Wahyu Purnomo,
tahun 2019, nama jurnalnya yaitu Jurnal Kependidikan, Penelitian Inovasi Pembelajaran. Pol 3 nomor 1 tahun 2019 sampai Pol 7 nomor 2 tahun 2023. Nomor 36 EKPT 2019 13 Desember 2019. Langsung ke pengertiannya, yaitu melalui penelitian tindakan kelas PTK yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar siswa untuk meningkatkan prestasi dan kreativitas belajar siswa dengan penggunaan model pembelajaran comparative learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan comparative learning dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar sehingga dapat merubah paradigma belajar dari teacher centered ke student centered. Secara tidak langsung, metode ini berhasil meningkatkan hasil atau prestasi belajar serta kreativitas siswa dalam belajar. Selanjutnya dari jurnal pedagogi yang ditulis oleh Iker Tutnelstad pada tahun 2019. Dalam belajar sangat dibutuhkan adanya aktivitas, dikarenakan tanpa adanya aktivitas proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. Pada proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga perubahan perilakunya dapat berubah dengan cepat, tepat, mudah, dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Menurut Nanang Hanafiah tahun 2010, aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses belajar, kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi, Piaget menerangkan dalam buku Sudirman bahwa jika seorang anak berpikir tanpa berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berpikir. Sudirman tahun 2011. Baik, bisa disimpulkan di sini dari definisi ketiga jurnal yang saya dan teman baca dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif learning adalah yang pertama dapat meningkatkan hasil belajar akademik, yang kedua penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar mahasiswa menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang, yang ketiga pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial mahasiswa diantaranya berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memotivasi teman untuk bertanya dan mengungkapkan ide dan bekerja dalam kelompok. Sedangkan manfaat dari pembelajaran ada dengan model cooperative learning adalah mahasiswa yang diajari dengan dan dalam struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Dengan pembelajaran kooperatif, mahasiswa menjadi lebih peduli pada teman-temannya dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif. Untuk proses belajar, pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan mahasiswa terhadap teman-temannya yang berasal dari latar belakang ras dan etik yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual teaching and learning. Dalam jurnal yang berjudul Pendekatan Kontekstual Teaching and Learning berbasis LKS untuk meningkatkan aktivitas biologi yang ditulis oleh Iker Tutsurata pada tahun 2019, disebutkan bahwa pendekatan kontekstual teaching and learning adalah konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan hasil belajar siswa menjadi lebih aktif mencari informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Pemberian LKS juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah disiapkan oleh guru. Jadi, pemberian IS ini secara tidak langsung yaitu materi ajar yang dikemas secara integrasi sehingga kemungkinan siswa mempelajari materi tersebut secara mandiri. Yang kedua, yang berjudul Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran PAI yang ditulis oleh Muhammad Iwan Abdi pada tahun 2011, disebutkan bahwa sistem CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks keseharian mereka, yaitu yang berkaitan dengan keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka.
Pembelajaran PAI dengan menggunakan pendekatan CTL sangatlah besar manfaatnya bagi anak-anak didik. Model CTL ini akan lebih menyentuh aspek afeksi anak didik dan memotivasinya untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai atau konsep-konsep yang didapat dari materi PAI. Dari jurnal yang berjudul Menumbuh Kembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dengan Pendekatan Kontekstual Teaching Learning, yang ditulis oleh Eva Derika Ayu Artikasari dan Abdul Aziz Saifuddin, yang diterbitkan pada tahun 2017, disebutkan bahwa Triyanto mengungkapkan bahwa pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari dengan melibatkan 7 komponen kontekstual, yakni konstruktivisme, bertanya atau questioning, inquiry, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, dan penilaian autentik. Pembelajaran kontekstual teaching learning memberikan pengembangan kemampuan berpikir matematika sangat tinggi, transfer pengetahuan, pengumpulan analisis dan sintesis informasi dan data dari berbagai sumber serta sudut pandang. Kesimpulannya yaitu pendekatan kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memotivasi siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi serta mampu berpikir kritis dengan menumbuhkan sikap kemandirian untuk mencari tahu tentang materi ajar yang diberikan.